Nah, masih bareng dengan Kak Krisna. Kali ini Kak Krisna mau ajak teman-teman belajar tentang present progressive tense atau sometimes orang sebut dengan present continuous tense ya. Seperti apa sih tenses yang satu ini? Oke, sebenarnya tenses yang satu ini eh, masih dekat dengan di video sebelumnya yang sempat kita bahas tentang simple present tense ya. Sama-sama menjelaskan suatu action yang kita lakukan pada saat ini, namun kalau di simple present tense kan kita hanya membahas kejadian saat itu. Saya duduk. Namun yang sekarang ini lebih spesifik lagi, be more specific adalah ketika kita menjelaskan bahwa duduknya kita itu sedang duduk. Jelas ya? Action yang sedang berjalan. Yuk kita cek yuk, kita pelajari bareng-bareng yuk seperti apa ya. Oke, dalam present progressive tense atau present continuous tense itu bedanya apa sih dengan present simple present tense ya? Oke, di sini. Present progressive tense indicates continuing action or something going on now. Berarti dalam tenses yang satu ini ya, tenses yang satu ini menggambarkan sebuah action yang sedang berlangsung. Kalau dalam simple present tense tidak hanya menjelaskan action yang saat ini aja terjadi, begitu ya. Tapi di sini menjelaskan yang indicates continuing action. Jadi action yang sedang continue, sedang berlangsung, sedang berjalan dan belum selesai. Oke, okay? Or something going on now, ya, sesuatu yang saat ini sedang terjadi, berlangsung, masih berjalan. Bedanya di situ. Alright. This tense is formed by adding to be verb in the present tense plus the present participle of the verb with an ing ending. Jadi ciri-cirinya adalah kata kerja atau verbnya yang belakangnya ditambah verb ing. Ciri-cirinya di situ ya. Jadi kalau kemarin misalnya di simple present tense teman-teman ada kalimatnya yang waktu itu pas bikin contoh kalimatnya misal I sit begitu. Sekarang sit-nya akan berubah menjadi sitting kira-kira begitu. Ya. Ketika watch verbnya yang kemarin watch di sini verbnya akan berubah menjadi watching kira-kira begitu. Ya. Indikasinya, ciri khasnya adalah verbnya ditambah ing ending. Tapi ada aturannya, seperti apa aturannya ya? Oke, jadi verb ing-nya itu kan nanti verb ditambah ing ya, verb ing ya. Tapi memang di depannya ada penambahan to be verb ini. To be verb atau verb be. Verb be itu yang kita kenal biasanya kalau dalam bentuk present adalah SMR. Kalau kita ingat-ingatnya susah atau sulit, R, M, is, M, R, is, dan sebagainya sulit, gampangannya gini aja lah. Setelah SD, SMP, setelah SMP, SMA. Ya, gampangnya begitu. SMA. Ingat SMA ya itu sudah. Is MR. Is MR. Ya. Jadi to be-nya atau verb be-nya ada 3 itu is MR. Ini verb be dalam bentuk present ya. Nanti dalam pembahasan tenses-tenses berikutnya nanti ini juga akan berubah. Misalnya is am menjadi was, are menjadi were dan seterusnya. Begitu ya. Verb 3-nya akan menjadi been dan seterusnya. Begitu kira-kira ya. Tapi kita belajar yang ini dulu. Verb be-nya juga verb be dalam bentuk yang present atau verb be yang satu sehingga bentuknya adalah is, am, are ya, is, am, are. Baru nanti di belakangnya ada verb tadi yang diberi ing ending. Begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh karena ini mudah, masih ada lanjutannya dengan video yang pertama di simple present. So langsung kita tancap ke
contoh kalimat. Alright, seperti apa contoh kalimatnya? Oke, let's check this out. Alright, in my example sentence, waktu itu di video simple present saya menulis I learn tenses. Remember that? I learn tenses. Di sini learn-nya sudah berubah menjadi learning. Begitu ya. Atau mungkin begini saja. Nah, supaya lebih mudah. Di kalimat saya yang pertama waktu itu adalah di simple present tense. Kalimat saya adalah I learn tenses. Remember that? Okay, this is my example. Okay, I as the subject, learn as the verb one, and tenses as the object. Nah, sekarang berubah, ya. Oke, kalimatnya transforms into I am learning tenses. Oh, ada yang berubah. Lihat di sini. I as the subject is the same. So, I'm going to write down here that I as the subject. The same, right? Take a look at this. I di sini dan I di sini sama. Ini subjeknya sama, tidak berubah. Oke, gampang ya. Terus kita lihat verb-nya. In simple present tense, my verb one is learn. And here, my verb one is not verb one anymore, but it transforms into verb ing. Ya, ada verb ing di sini. Oke, saya tulis saja. Di sini learning. Oke. Learning. Ini adalah verb ing. Ya. Tapi lihat ada yang baru di sini. Between I or subject and the verb, there's something new. Apa? Adalah ini dia. Am. Ya, am itu merupakan verb be-nya. Yang tadi saya sebut di atas sebelumnya, verb be atau verb to be. Kalau I, subjeknya berarti verb be-nya adalah I am. Tidak bisa menjadi I is atau I are. Jelas ya? I am. Ya, di sini am, saya tulis saja. Am ini adalah verb be atau verb to be. Oke, verb be. Alright ya, jelas ya. Jadi ada penambahan di tengah-tengahnya. Between the subject I and my verb learning, ada tambahan to be atau verb be yaitu am. Jelas ya. Nah, nanti kalau tensesnya sama aja. Tensesnya di sini sebagai objek aja dia. Ya, tenses here as the object. Very simple. Oke ya. Jadi ini yang membedakan. Kita cek sekali lagi. Subjeknya still the same. I berubah menjadi I, tidak ada masalah. Berikutnya lagi. Untuk objeknya tenses. Di sini objeknya juga masih sama tenses. Ya. Atau kalau mau lebih jelas lagi ini, saya kasih space begini. Nah. Oke, sama kan? Objek sama, subjeknya juga sama. Sorry. Nah, ini di sini harusnya. Kenapa dia bisa loncat sendiri ya? Oke, seperti itu ya. I subjeknya sama, objeknya tenses sama, verbnya learn di sini, berubah menjadi learning. Oke, ditambah ing di sini ya. Learning. Nah, ditambah ing. Tambahan yang lain adalah adanya verb be. To be. Nah, ini yang membedakan.
teman-teman ya. Nah, saya kasih warna yang sedikit berbeda. Oke. Alright. Oke. Semoga jauh lebih jelas sekarang ya. Oke, tambahannya di situ yang membedakan di situ. Bisa ya? Mudah sekali ya. Kalau contoh kalimat saya yang kedua waktu itu apa ya? Waktu itu adalah ini dia. Saya tulis dulu seperti tadi. Di kalimat saya yang simple present tense adalah she. Waktu itu apa ya? Watches a movie. Okay, this is my sentence. Alright, so take a look at this one. Alright, okay, take a look at the subject. The subject is still the same. Tidak berubah sama sekali ya. Objeknya juga tidak berubah sama sekali. A movie and a movie. Yang membedakan adalah verbnya. Verbnya ini dia. Verbnya berubah menjadi verb ing. Ini yang berubah. Dan ada tambahan lagi verb be. Ini juga yang membedakan. Kalau she pastinya menjadi she is, bukan she am atau she are. Oke, ya. Nanti kalau you di sini juga sama. You are. Tidak mungkin you is atau you am. Alright. So keterangannya di sini sama bahwa she di sini as the subject. Alright, and we have is here as the verb be, verb to be, gitu. Terus ada lagi watching as the verb ing di sini. Oke, terus baru nanti ada tambahan apa namanya? A movie. A movie. Here, a movie, surely as the object of the sentence. Oke. Mudah ya? Mudah sekali membedakan ini ya. Ini contoh yang tadi I learn tenses becomes I am learning tenses. Saya belajar tenses menjadi saya sedang belajar atau mempelajari tenses. Yang kedua, she watches a movie. She is watching a movie. Dia melihat sebuah film menjadi dia sedang melihat sebuah film. Ya, so it's very simple and easy. Saya yakin adik-adik, teman-teman semua pasti bisa. Ya, seperti yang sebelumnya, silahkan saat ini juga langsung coret-coret ya. Sembari menonton, belajar, coret-coret. Ataupun kalau misalnya sudah mulai enjoy, tidak perlu coret-coret, it's okay, tidak ada masalah. Langsung imagine here, in your mind ya. Oke, contoh kalimat saya yang pertama apa? Misalnya kalimat kemarin yang pertama adalah apa namanya? I eat apa ya? I eat a meatball. Saya makan sebuah bakso. I eat a meatball. Sekarang berarti diubah. I-nya sama, eat menjadi eating, a meatball sama I eating a meatball. I eating a meatball antara I dengan eating ditambah verb be yaitu I am. Oh, jadi I eat a meatball menjadi I am eating a meatball. Kira-kira begitu ya. Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa yang penting practice. Berlatih, berlatih. Ya, jadi teman-teman coret-coret. Adik-adik semua coret-coret ya. Coret-coret menulis. Dan usahakan contoh kalimatnya sama, tidak berubah dengan yang pertama, yang di simple present tense. Yang simple present tense kalimatnya apa? Sekarang kalimat itu diambil, copy, di paste di tenses yang sekarang kita pelajari, tinggal diubah-ubah. Ya, tinggal diubah-ubah. So, kalau misalnya kita masih harus nulis patternnya sih mudah sebenarnya. Oke, di sini ya. Patternnya adalah agak besar. Oke, patternnya agak besar di sini. Subject
ditambah apa? Subject plus to be. Tambah apa lagi? Plus. Yang di sini adalah subject plus to be plus apa ini? Verb ing. Ya, plus object. Ini patternnya. Kalau misalnya teman-teman mau minta dituliskan patternnya seperti apa, kita bikin agak gede lagi. Wow. Warnanya supaya lebih jelas merah. Di bold lagi. Misalnya ya. Oke. Setidaknya ini untuk patternnya. Rumusnya seperti apa? Jadi rumusnya jangan di depan, nanti malah bingung. Ada rumus bingung. Langsung aja kita masuk ngutak-utik kalimat kita masing-masing terus baru ditulis. Kalau yang kemarin apa? Hanya subject plus verb one plus object. Now it becomes subject plus to be plus verb ing plus object. Itu patternnya. Mudah ya? Sekali lagi teman-teman praktis terus ya. Setidaknya sudah mengenal dua bentuk tenses ya. Nanti kita akan masih belajar di tenses berikutnya adalah present perfect tense. Setelah present perfect tense nanti ada juga present perfect continuous atau present perfect progressive tense ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita belajar dulu yang ini. Teman-teman luar biasa hari ini sudah bisa dan mau belajar bareng dengan Kak Krisna. Pastinya teman-teman yang luar biasa ini menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.